siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Lintan dari Prodi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Sekolah Vokasi Angkatan 2021. Di sini saya juga bersama dua teman saya, Farhan dan juga Bagus. Berikut adalah wawancara terkait dengan mata kuliah Agama Islam dengan tema terorisme. Nah, sebelumnya silahkan Bapak boleh memperkenalkan diri dahulu. Ya, terima kasih Mbak Lintang, ya, Mas Bagus dan Mas Farhan ya, atas waktu dan kesempatannya. Saya Hakimul Ikhwan, biasa dipanggil Hakim. Saya dosen di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM, dan saya juga peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Sekaligus juga di bawah Pusat Studi Kependudukan itu ada program Magister dan Doktor. Konon masih satu-satunya di Indonesia, Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Itu S2 dan S3. Itu, ya. Baik, kemudian langsung saja kita lanjut ke pertanyaan wawancaranya ya Pak. Yang pertama, menurut Bapak apa sih itu terorisme sendiri? Ya, terorisme itu sebenarnya definisinya kalau kita lihat ya, itu kan berubah dari waktu ke waktu, antar periode itu berubah, bergerak gitu antar masyarakat. Memang dalam 20 tahun terakhir, terutama sekali pasca serangan terhadap WTC ya, World Trade Center di New York itu, terorisme itu kemudian diasosiasikan pada serangan berideologi agama gitu. Tapi dulu ketika penjajah melihat perlawanan kelompok pribumi itu disebut juga teroris juga itu ya, orang yang menteror kan sebenarnya, orang yang mengganggu keamanan orang lain. Baik. Menurut Bapak, apa penyebab utama terorisme itu ada di dunia saat ini? Nah, karena tadi saya menyebut terorisme itu bukan konsep yang baru lahir dalam 1-2 dekade belakangan, tapi sudah punya akar yang panjang sekali, maka penyebabnya pun beragam ya, beragam sekali ya. Mulai dari paling utama perjuangan, kalau kita sebut itu kan sebenarnya basisnya itu adalah perjuangan identitas. Identitas itu ada yang berbasis agama, maka orang yang membela harkat, martabat, kehormatan agamanya. Tapi pernah juga dalam satu periode perjuangan kebangsaan, kemerdekaan, dia berbasis pada tanah air, ya, pada bangsa gitu, pada etnisitas, ras gitu. Jadi dia bergerak, ya, penyebab terjadinya terorisme itu. Baik, pertanyaan yang ketiga, kapan terorisme ini mulai terjadi di Indonesia? Nah, ini sudah Bapak sebutkan tadi ya, dari zaman dahulu di penjajahan ini ya. Nah, tapi untuk yang mulai maraknya ini kapan ya Pak, yang sering terjadi? Ya, jadi kalau kapan mulainya, yang konsepsi terorisme yang belakangan, yang dominan belakangan ini, itu memang terjadi saya kira sejak tahun 2000-an awal. Ya. Nah, itu punya karakteristik yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, gitu, yang banyak diasosiasikan dengan Islam, karena penyerang WTC itu dikaitkan dengan kelompok organisasi yang konon katanya dipimpin oleh Osama bin Laden. Nah, Indonesia itu katanya punya selnya di Indonesia yang kemudian melakukan serangan terorisme itu. Ini masih menjadi kajian ya, sebenarnya saya kira dalam dunia akademik ini masih menjadi kajian ya, seperti apa penjelasan tentang terorisme WTC dan kemudian bom Bali dan berikutnya. Saya kira belum tuntas ya. Kita kan kemarin baru peringatan 1 Oktober Kesaktian Pancasila, G30 SPKI tahun 65. Sampai sekarang itu masih penjelasannya itu masih beragam sekali. Kita menyebutnya itu contested, ada kontestasi, pertarungan orang menjelaskan peristiwa 65. Itu yang kejadian sudah lama sekali kan Mbak,
apalagi yang 2000-an kemarin. Nah, itu masih saya kira penjelasannya adalah secara akademik ya, masih terjadi kontestasi di situ. Apakah ini memang betul-betul sel terorisme atau dia dibuat gitu? Saya kira banyaklah ada penjelasan di situ ya. Kemudian bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, atau politik dapat berkontribusi terhadap munculnya tindakan terorisme? Munculnya agama, terutama Islam, dalam bungkus terorisme itu tidak bisa lepas dari konstruksi cara berpikir ada yang melawan peradaban Barat. Nah, asal mulanya dari mana itu? Asal mulanya tadi, saya kira kalau dalam dunia kampus, asal muasalnya itu tadi tesisnya Huntington tentang setelah Uni Soviet runtuh akan ada kekuatan berikutnya yang kontra Barat, yaitu Islam. Tesis ini tidak terbukti secara mayoritas riset bahwa Islam kontra terhadap apa yang tadi disebut sebagai akan muncul sebagai kekuatan anti Barat. Nah, kalau dia tidak muncul, maka penjelasan yang masuk akal tadi menjawab pertanyaan Mbak Lintang tadi, maka berarti terorisme ini dideterminasi oleh kepentingan ekonomi dan politik gitu, yang kuat sekali. Ya, ekonomi tentu resources ya, penguasaan terhadap sumber daya alam. Politik ya tentu soal siapa yang akan menjadi leader dunia kan, ya, dia harus menjadi pemimpin dunia toh. Jadi saya kira faktor ekonomi politiknya cukup dominan itu Mbak Lintang ya, menjelaskan soal terorisme. Baik, yang tadi Bapak sudah jelaskan kan itu cukup dominan ya faktor dari sosial, ekonomi, dan politiknya. Nah, tapi di Indonesia ini banyak sekali yang mengatasnamakan Islam gitu Pak, tindakan terorismenya. Nah, itu menurut tanggapan Bapak gimana ya? Misalnya apa Mbak yang mengatasnamakan Islam itu Mbak? Biasanya kayak untuk berjuang di jalan Allah, jihad, seperti itu Mbak. Nah, itu kan jadi latar belakang untuk orang-orang melakukan tindakan terorisme. Liberasi. Nanti ya saya langsung loncat. Sumber inspirasi liberasi. Liberasi itu artinya membebaskan orang. Dulu kan ada perbudakan kan. Islam kemudian datang menghapus perbudakan. Ya. Dulu ada kasta. Orang dengan kulit warna kulit dengan apa dianggap lebih tinggi kan. Islam menghapuskan itu. Itu radikal loh kan. Radikal banget. Ya. Tapi spirit utamanya kan liberasi toh. Pembebasan, ya, membebaskan manusia. Nah, kalau sekarang kita bicara mengapa kok agama menjadi sumber inspirasi jihad gitu. Satu, jangan-jangan problem eksploitasi, problem penindasan, problem ketidakadilan dan ketimpangan itu jangan-jangan sekarang tuh akut sekali loh. Akut sekali. Apa yang bisa kita lakukan melihat orang yang super kaya, yang di garasi mobilnya jejer-jejer, mobil mewah itu, dan dipertontonkan menjadi konten YouTube gitu. Ya. Pada saat yang sama, anak-anak di perkotaan tinggal di pinggir kali di kampung kumuh gitu, nonton. Maka agama kan punya tuh, ya, punya tuh doktrin bahwa kalau ada orang kelaparan, bahkan kalau ada orang nyuri karena buat makan, itu yang disalahkan orang kayanya loh. Ya kan? Nah, jadi ada satu buku, mungkin teman-teman bisa baca, ada satu artikel yang ditulis oleh Ferdi Hadis, ya, Sociological Understanding, judulnya bagaimana pemahaman sosiologis terhadap radikalisme di Indonesia. Nah, Ferdi Hadis itu mengatakan bahwa di Indonesia juga sama, kurang lebih kalau pakai tesis Huntington tadi itu ya. Kalau Huntington mengatakan ideologi timur hancur ya, bangkrut gitu ya. Di Indonesia dulu tuh perlawanan terhadap penjajah itu dilakukan oleh banyak kelompok. Ya. Tapi pasca 65 itu sudah nggak ada lagi kekuatan kecuali Islam.
yang menjadi sumber inspirasi gerakan. Karena Marxisme, sosialisme itu kan sudah ditindak di bumi hanguskan lah ya. Ini bukan saya yang bilang, tapi Fedi Hadis yang bilang itu. Sudah di bumi hanguskan toh. Nah, tinggal satu-satunya sumber inspirasi gerakan itu ya Islam. Yang selama Orde Baru sudah berkali-kali dilakukan upaya untuk ada istilahnya domestifikasi, penaklukan terhadap Islam. Ya, udah berkali-kali dilakukan. Ya. Yang Islam yang kritis, ya toh dipenjara. Ya. Kalau Islam yang mau kompromi dikasih dana pesantrennya, gitu. Ya toh. Ada banyak sekali ya domestifikasi Islam, akan termasuk pada akhirnya menjadi asas tunggal dan macam-macam. Semua ideologi agama nggak boleh gitu ya, itu bagian dari domestifikasi. Tapi sejauh ini menurut saya belum sepenuhnya bisa ditaklukkan. Mengapa ya? Karena jangan-jangan inspirasi liberasi, ya, pembebasan manusia dari penindasan, dari eksploitasi itu memang inti ajaran agama dan tidak hanya Islam. Di Indonesia mengapa Islam ya karena mayoritas penduduknya Muslim, ya kan? Sehingga Islam menjadi sumber inspirasi terhadap penindasan itu. Saya menjawab pertanyaan Mbak Lintang nggak ya? Cukup nggak? Ya. Cukup ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita dapat membedakan antara keyakinan agama yang kuat dan kecenderungan terorisme? Oke. Keyakinan agama yang kuat dan terorisme. Ini perlu agak hati-hati menjawab pertanyaan ini ya. Karena begini Mbak Lintang, di masyarakat kita itu mungkin itu juga yang membuat Mbak Lintang dan teman-teman punya pertanyaan itu ya. Ada orang yang kalau dia bertindak, berperilaku sehari-hari berdasarkan tuntunan agama, seringkali dia dianggap radikal. Jadi sebenarnya dia hanya ingin menerapkan sesuai dengan ajaran agama. Ya, ini contoh kecil aja yang seringkali juga sering dicontohkan sebenarnya. Kalau rapat itu orang izin ke kamar mandi boleh, ya kan? Anda lagi kelas gitu, izin ke kamar mandi mau pipis itu boleh. Tapi kalau izinnya itu lagi rapat gitu, izinnya itu karena lagi azan, terus meninggalkan terus sholat, ya kan? Kecenderungan pandangan umumnya gitu, orang belum apa istilahnya itu tadi pertanyaannya kan kok imannya kuat banget apa namanya berpegang teguh pada agamanya gitu, ada rapat izin sholat itu orang anggap terlalu radikal itu, nah, kan gitu toh. Misalnya di kelas gitu kan, dia berpikir bahwa nggak boleh kalau bukan muhrim duduk bersebelahan, terus boncengan nggak boleh, terus kalau lagi ngerjain tugas begini aku nggak bonceng lawan jenis ya, terus langsung dibilang radikal ya, gitu kan? Nah itu jadi tadi pertanyaannya Mbak Lintang itu menarik, apa hubungannya antara orang yang berpegang teguh dengan keyakinannya dengan terorisme. Nah sebenarnya ini kan dua hal yang berbeda. Tapi di masyarakat kita itu terjadi istilahnya itu stigmatisasi. Ya, ada stigma. Orang sebenarnya dia sangat peaceful, sangat damai. Tapi ketika celananya diangkat gitu, lebih pendek menjadi apa istilahnya cingkrang gitu ya, orang langsung asosiatif. Mesti radikal ya. Itu kan stigma. Belum tentu loh. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya nih antara apakah orang yang berpegang teguh pada agamanya itu equal sama dengan teroris. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Kemudian di mana seringkali kejadian terorisme yang dikaitkan dengan agama Islam ini terjadi, dan apakah ada pola geografis tertentu? Maksudnya apakah di Indonesia ini pelaku tindak terorisme itu terkonsentrasi di satu wilayah gitu? Iya. Kalau menurut pengamatan Mbak Lintang gimana? Ada terkonsentrasi nggak?
Kalau menurut saya sih lebih ke tempat-tempat yang cenderung ramai gitu. Nah, ramai itu artinya apa? Ada banyak orang. Banyak orang ya. Nah, itu dalam kategori sosiologi ya, kita menyebutnya itu wilayah urban dan rural ya. Perkotaan ya, yang urbanized ya. Nah, jadi wilayah-wilayah pedesaan yang rural itu ya, misalnya di Sumatera gitu, di Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya kan, ada nggak kasus terorisme yang dalam dua dekade terakhir gitu ya, bom bunuh diri itu kayaknya ya hampir nggak kita temukannya itu di Bali, Surabaya, Jakarta gitu kira-kira ya. Nah itu kan pusatnya pertumbuhan ekonomi kita tuh, yang tadi saya katakan itu daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang disitulah sebenarnya pusat-pusat ketimpangan terjadi antara yang punya dan yang tidak berpunya, yang punya akses dan tidak punya akses, itu tinggi sekali. Bahkan termasuk Jogja ya. Jogja itu memang bukan tempat daerah industri seperti Jakarta dan Surabaya, tapi di Jogja pun dengan kategori menengah gitu ya, industrialisasinya sektor industrinya nggak terlalu kuat, ketimpangan kita juga tinggi sekali loh. Tinggi sekali. Jadi terkonsentrasinya di mana? Yang 20 tahun terakhir, yang 2 dekade terakhir, memang banyak peristiwa itu terjadi di wilayah-wilayah urban ya, wilayah-wilayah yang tumbuh sebagai pusat-pusat ekonomi. Baik, kemudian untuk saat-saat ini kan pasti banyak ya Pak diliput oleh media tentang terorisme seperti itu. Nah, apakah Anda percaya bahwa liputan media dapat mempengaruhi tingkat radikalisasi? Ya, media itu kan kalau kita definisikan secara sederhana kan dia medium kan sebenarnya kan. Medium itu ya yang menjadi instrumen, yang menjadi cara orang untuk dalam hal ini berkomunikasi. Tapi dalam kaitannya dengan terorisme dan dalam banyak hal di era sekarang ini, dia saya kira ada di duanya itu Pak ya. Dia bisa menjadi hulunya sekaligus juga menjadi hilirnya. Dia bisa menjadi penyebab gitu. Dia sekaligus juga bisa menjadi akibat. Saya gini, beberapa waktu yang lalu muncul di beberapa media ya, orang belajar terorisme itu dari internet, dari media juga, ya kan? Ada grup namanya Telegram, gitu. Orang belajar cara merakit bom itu lewat Telegram. Dulu pernah ada beritanya begitu kan? Orang membuat jaringan sel lewat grup juga, ya kan? Nah, jadi media bisa menjadi digunakan untuk tadi orang belajar, ya orang mengorganisir diri. Tetapi juga sekaligus kalau teror itu dimaksudkan untuk menyebarkan ketakutan, ya, maka media juga berhasil menimbulkan, melahirkan ketakutan itu, ya, lewat publikasi media kan, langsung dapat sorotan media. Maka tujuan akhir dari terorisme yang menciptakan kepanikan, ketakutan itu juga berhasil dilakukan oleh media. Ya, jadi dia ada di hulunya, ya, tapi juga ada di hilirnya tuh. Kalau pertanyaan Mbak Lintan tadi soal media itu ya, media ini sebagai apa? Ya, dia bisa membuat orang belajar, mengorganisasikan diri, gitu. Nah, tapi juga media bisa menjadi alat juga untuk menyebarkan ketakutan. Kemudian apa pendekatan yang menurut Bapak efektif untuk mencegah tindakan terorisme? Waduh, ini mestinya PNP penanggulangan terorisme ini ya, atau Densus ini yang ini pertanyaan berat ini Mbak Lintang ya. Apa pendekatan yang efektif gitu ya? Pendekatan yang tidak mudah gitu.
Tapi lagi-lagi ada beberapa kata kunci yang saya kira apa namanya perlu kita garis bawahi ya, perlu kita pegang. Jadi solusinya tidak mudah, tapi kita punya clue-nya. Ya. Clue yang pertama itu kan tentu tadi kan saya mengatakan bahwa orang melakukan terorisme itu ada unsur frustasinya. Ya. Frustasi itu Mbak Lintang, itu ibaratnya saya mau nyebrang, gitu. Tapi kehadang tembok ini, saya nggak bisa nyebrang. Saya sudah nyoba segala cara, ini saya nggak bisa ke sana. Padahal saya mau ke situ, cita-cita saya mau ke situ, tapi kehadang tembok. Membuat orang frustasi itu kan begitu. Nah, gimana agar dia tidak frustasi? Tembok yang bikin dia frustasi itu ya kita hancurkan. Ya, caranya bagaimana? Tembok inilah ilustrasi dari ketidakadilan itu. Ya. Orang merasa tidak adil dalam macam-macam ya, dalam ekonomi, dalam akses ke fasilitas pelayanan. Kok orang lain dilayani, saya enggak? Orang bisa mengekspresikan, kok saya enggak? Ya kan? Dulu pernah ada Mbak Lintang beberapa waktu yang lalu, saya nggak mengikuti lagi belakangan seperti apa ya, apakah masih terjadi atau tidak. Itu foto ijazah itu harus wajah kelihatan, ya kan? Dimana dengan perempuan yang punya pandangan agama bahwa dia nggak mau kelihatan wajahnya, boleh nggak dia foto dengan tidak menampilkan wajahnya di ijazah? Misalnya kata rektor nggak bisa, aturannya harus kelihatan wajah. Ya sudah, kalau yang begitu ya sudah, saya nggak usah kuliah lah, ngapain saya sarjana? Sebenarnya menurut saya ya Mbak Lintang ya, sumbernya itu adalah dari soal ketidakadilan. Nah, makanya bagaimana negara, masyarakat, pemerintah, pengambil kebijakan itu harus betul-betul hati-hati ya, hati-hati betul bicara soal keadilan. Jangan sampai ada satu kelompok yang mendapat privilege, hak istimewa, sementara kelompok lain sama sekali tertutup aksesnya, bahkan di stigma. Ya, itu bisa menimbulkan frustasi. Nah, pemimpin itu dalam teori bahkan terakhir paling mutakhir saya kira itu, pemimpin itu katanya memberi sinyal. Nah, apa sinyalnya? Pemimpin harus tegas memberi sinyal bahwa pemimpin berpihak pada keadilan. Semua orang dapat akses terhadap prinsip keadilan itu, ya kan? Dia bisa menggugat, dia bisa diberi haknya kalau dia merasa hak dia tidak dapat terpenuhi, ya kan Mbak? Jadi bagaimana pendekatannya? Pendekatannya menurut saya prinsip-prinsip satu ya, keadilan tadi ya. Bagaimana rasa keadilan itu kita dorong. Yang berikutnya ada yang turunan di bawahnya itu, misalnya kalau kita bicara trust ya, kepercayaan. Oke ya. Kemudian bagaimana masyarakat muslim dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisasi? Kalau secara khusus kita bicara masyarakat muslim, maka menurut saya masyarakat muslim punya PR besar ya. PR besar satu, di internal masyarakat muslim sendiri kita punya PR untuk mengurangi, menipiskan jarak antar struktur dalam masyarakat itu ya, ketimpangan tadi. Kita punya skema zakat sebenarnya, tapi saya kira masih jauh dari harapan. Angka zakat kita itu, bayar zakat kita itu masih jauh, apalagi kalau kita bicara soal pengorganisasiannya ya. Nah, sebenarnya instrumen zakat itu kan bisa, zakat dalam pengertian banyak macamnya ya, itu menjadi sumber yang sangat potensial untuk tadi menurunkan gap antara yang kaya dan yang miskin. Itu penting ya Mbak, saya.
Jadi kalau internal masyarakat muslim sendiri, saya kira bagaimana mengoptimalisasikan sumber daya yang ada, yang ekonomi. Yang lain adalah membuka akses tadi, bahwa masyarakat muslim ya perlu lebih terbuka ya, terbuka terhadap banyak kelompok gitu. Jangan sampai di kita sendiri gitu, di kalangan muslim sendiri terjadi stigmatisasi gitu ya. Di kelompok Islam ini kan banyak di Indonesia ya. Nah, sayangnya antara kelompok sendiri kan nggak mudah itu Mbak untuk saling berbagi, saling merekognisi yang lain. Itu PR-nya ya. Jadi secara ekonomi masyarakat muslim perlu berperan penting dalam mengikis gap gitu. Yang kedua, varian muslim masyarakat Indonesia ini yang banyak ini harus dibuat lebih terbuka sehingga bisa menerima keragaman itu ya. Nah, untuk membukanya ada cara lain itu Mbak, untuk membuka masyarakat muslim terhadap keragaman yang ada ya. Orang Islam harus wawasannya harus luas ya. Kalau kayak doktrin anak milenial sekarang itu loh, jalan-jalannya harus lebih jauh ya kan, ngopinya harus lebih kental ya kan? Harus lebih kental lagi gitu. Jangan kenapa ngopinya lebih kental, nanti biar begadangnya bisa lebih malam ya kan? Itu penting, itu ekspresi gaul ya, biar kita tahu oh ternyata di luar sana ada masyarakat lain, ada cara pandang lain yang lebih luas gitu ya. Jangan nyaman di zona itu aja ya kan. Dari kecil di kampung itu taunya ustadz itu, kitab itu ya kan, nanti sampai meninggal ya di situ terus ya. Itu membuat cara pandangnya menjadi sempit. Cara pandang yang sempit itu ya biasanya orang itu kalau cara pandangnya sempit itu ada dua kemungkinan yang terjadi Mbak Linta. Yang pertama, dia merasa benar sendiri gitu. Merasa superior. Nah, biasanya gitu. Kalau orang taunya itu saja, itu dia merasa sudah paling benar ya kan, merasa superior ya kan. Itu, dan yang lain salah semua, bahkan pada akhirnya yang lain sebagai ancaman. Wah, itu menang nanti pilpres kita, nah itu. Jadi satu, dia merasa super power, dia merasa paling benar, paling berkuasa, paling macam-macam gitu, serba paling. Sekaligus yang bahaya yang kedua itu, dia akan merasa terancam terhadap orang lain. Itu kalau orang yang taunya sak kotak itu aja. Maka orang muslim itu harus luas, jalan-jalannya harus lebih jauh, ngopinya lebih kental. Kalau yang ngopi memang dulu katanya para alim-alim soleh dulu sering ngopi memang mereka itu. Saya suka ngopi itu gara-gara itu juga ya. Kopinya lebih kental gitu, begadangnya ya lebih malam. Mungkin kalau yang suka musik ya musiknya ya lebih keras gitu ya. Itu ekspresi ya, bentuk bahwa kita harus kosmopolit. Dalam bahasa sederhananya itu muslimnya harus muslim yang kosmopolitan gitu ya kan. Mbak Lintang yang orang Sleman itu kalau perlu nanti weekend jalan-jalan ke Bangkok ya kan, Sabtu Minggu ke Bangkok, Jumat sore berangkat ya kan, Sabtu Minggu ke Bangkok, Minggu sore pulang, Senin kuliah lagi, biar wawasannya luas bahwa Indonesia itu nggak cuma Sleman gitu ya kan. Berikutnya pergi lagi ke Vietnam, pergi Timor Leste gitu ya kan ya, karena terus terang itu kalau kita sempit itu tadi kemungkinannya tadi merasa bahwa Sleman is the best. Kemudian siapa yang seharusnya mengatasi stereotip atau prasangka terhadap umat muslim terkait dengan isu terorisme? Apakah itu hanya menjadi tanggung jawab bagi umat muslim atau siapa? Ya, agen terbaiknya itu adalah muslim itu sendiri, agen terbaik. Artinya ya kita perlu merepresentasikan diri gitu. Muslim itu perlu merepresentasikan diri sebagai orang yang memang nggak mudah ngamuan ya, nggak mudah marah, orang yang terbuka, yang wawasannya luas gitu, yang kosmopolit
yang gaul lah dalam bahasanya sederhana itu. Gaul itu dalam pengertian bukan apa-apa mau ya, apa-apa ikut itu enggak, tapi dia bisa bertemu ya, berdialog ya, berinteraksi dalam keragaman yang luar biasa ya di muka bumi ini. Jadi menurut saya siapa yang perlu melakukan itu ya nggak usah pusing memikirkan apa yang orang lain citrakan gitu ya, tapi berpikirlah bagaimana kita menampilkan tadi ya wajah, ekspresi ya, perilaku, gaya hidup gitu yang memang merepresentasikan Islam dan ajaran Islam itu ya. itu jadi ya subjeknya siapa, agennya siapa, ya muslim itu sendiri menurut saya, muslim itu sendiri. Karena dengan itu kan Islam itu kan ajaran yang di atas ya, yang di langit ya, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu. Tapi perwujudannya apa ya, perwujudannya dalam masyarakat muslim. Kalau masyarakat muslimnya nggak bersih, jorok misalnya ya, orang mau bilang bahwa Islam itu ajarannya menjunjung tinggi kebersihan, ya tetap aja orang itu faktanya jorok itu ya, misalnya gitu kan. Jadi ajarannya yang di atas itu ya turunannya ya dalam praktek perilaku muslim. Kalau Islam itu apa, agama damai, menunjukkan kedamaian, kemanusiaan gitu, maka perilaku muslim juga harus mencerminkan itu. Sekalipun tadi tidak mudah ya, tidak mudah itu karena tadi ada struktur kan, ada struktur yang memaksa itu. Struktur itu lingkungan sekitar ya. Dulu waktu saya kuliah, saya dalam kelas saya pernah dapat kesempatan setahun ya di Harvard Kennedy School itu. Waktu di kelas itu Mbak, seorang perempuan, waktu berapa kali pertemuan itu ya dalam kelas itu biasa aja, damai aja dia. Kita diskusi enak sekali, orangnya enak sekali. Sampai satu sesi itu kita profesor itu cerita tentang dunia muslim. Dia cerita tentang Pakistan, India. Di luar ekspektasi saya pribadi yang ada di kelas itu, dia marah sekali. Dia bilang, saya nggak bisa nahan untuk membunuh gitu. Itu padahal perempuan loh, peaceful banget di kelas. Kalau melihat tentara, dia bilang ada orang pakai baju tentara suatu negara. Dia bilang, saya nggak bisa nahan emosi saya kalau saya lihat pakaian tentara itu, saya akan bunuh dia. Saya kaget sekali, kenapa? Ternyata dia mengalami itu waktu dia di kampung halamannya gitu. Dia orang Afgan ya. Dia menyaksikan sekali itu bagaimana kekejaman tentara dengan kostum itu. Ya. Jadi orang marah itu kali kayak karena dia punya lingkungan, dia punya memori. Dulu ada orang di Inggris yang nyembelih tentara, sempat heboh ya berapa tahun yang lalu di Inggris, ada tentara lewat sama dia disembelih gitu, karena dia baru pulang dari kampung halamannya di Afrika, ya, dan dia menyaksikan bagaimana perilaku para tentara sih. Ketika dia balik ke Inggris, dia melihat ada orang pakai baju tentara yang dia bayangkan di kampung halamannya itu menyiksa sadis sekali kepada keluarganya di kampung halaman itu, dia nggak bisa nahan, sembelih sama dia. Ya, jadi kadang kali itu dari dalam itu ada keinginan untuk peaceful macam-macam, tapi ya seringkali out of control ya, karena lingkungan tadi. Saya ambil 2 contoh tadi ya, di kelas saya perempuan yang sangat peaceful, argumentatif, ilmiah, cerdas gitu, tapi dia bilang saya nggak bisa nahan, saya akan bunuh itu orang yang pakai baju itu, katanya dia. Kaget saya, loh kok jadi keras sekali perempuan ini gitu. Ternyata itu gitu. Termasuk tadi yang di London itu ya, ada berapa tahun yang lalu itu di London itu ada seorang tentara yang disembelih. Baik, untuk yang Bapak sebutkan tadi kan untuk yang di luar negeri ya Pak. Nah,
Lalu mengapa untuk orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini cenderung juga sering gampang marah kalau agamanya, misal kan banyak kasus gitu Pak, penistaan agama nanti di penjara, apa sedikit itu di penjara. Itu dia. Orang marah itu kan, marah itu apa sih sebabnya marah? Kalau Mbak Lintang itu marah itu apa biasanya? Ada yang tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai, tapi bukan hanya soal tidak sesuai biasanya. Orang marah itu karena ekspresi frustasi, kan? Iya nggak? Kalau nggak sesuai aja biasanya kalau dia, oh aku tahu nggak sesuai tapi itu akan mendapatkan ganjarannya, itu biasanya nggak tahu. Ya. Jadi orang akan marah, ngamuk, ya. Itu biasanya kalau dia menghadapi situasi yang frustasi. Ini ada orang yang menghina, tapi kok dibiarin aja, kan? Itu biasanya brutalnya di situ, ya kan? Nah, tapi kalau segera ada langkah-langkah gitu, yang menurut dia layak lah, oh dia menghina maka dia langsung ditahan, ditangkap gitu, dan berkali-kali orang menyaksikan itu, maka orang ada, ya sudah, kalau dia menghina lagi itu urusan hukum, orang nggak marah lagi. Ya. Biasanya ya Mbak ya, nanti Mbak Lintang dan teman-teman bisa konfirmasi gitu, ya. Apa sebabnya kemarahan? Nah, coba lihat satu kasus gitu, terus apa yang terjadi pada kasus itu? Ya. Itu biasanya ada situasi frustasi. Masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya, ya. Tolong ditindak, tegakkan hukum, bukannya ada aturannya gitu kan? Tapi nggak bekerja sistem yang ada, maka terjadilah kemarahan itu. Biasanya begitu. Biasa. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada strategi untuk membantu individu yang terkena dampak langsung atau tidak langsung dari terorisme? Bicara dampak itu kan ada saya coba memahami pertanyaan ini kan, ada di circle pelaku, ya. Karena jangan salah loh, anak, istri, keluarga atau suami gitu, itu kan juga terdampak ya, untuk di pelaku, atau masyarakat secara umum yang seperti di serangan di Bali misalnya, di Jakarta gitu, yang menjadi korban. Nah, ini memang untuk yang keluarga yang pertama ada banyak sekali pendekatan. Salah satunya itu yang banyak digunakan oleh negara, oleh pemerintah, itu kan ada istilahnya reintegrasi. Ya, karena reintegrasi itu bagaimana menyatukan keluarga ini, gitu ya, pada masyarakat yang lebih luas. Dia menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Karena biasanya mereka bisa terstigma kalau mereka menjadi korban, keluarga dianggap keluarga teroris itu, dia akan distigma, Mbak. Ya. Maka ada pendekatan namanya reintegrasi. Ya. Atau bagaimana membuat masyarakat mereka menjadi bagian dari masyarakat luas. Nah, biasanya ada beberapa pendekatan ekonomi, misalnya diberi usaha, dipekerjakan, direkrut jadi bagian apa di komunitas, itu juga bisa untuk kelompok masyarakat yang ini ya, yang dampak tadi. Yang masyarakat yang secara umum, ya, saya kira mengeliminasi stigma tadi ya, stigmatisasi, karena stigmatisasi itu bisa membuat orang menjadi lebih radikal lagi. Saya contohkan misalnya, banyak orang yang residivis yang keluar dari penjara biasanya balik lagi masuk penjara karena keluar dari penjara itu di masyarakat nggak diterima, atau masyarakat cenderung menolak gitu, tidak menjadikan mereka sebagai bagian. Itu tidak membuat mereka menjadi mereka menjadi dekriminal ya, menjadi tidak lagi berperilaku kriminal gitu, tapi justru memperbesar gitu, putaran kriminal itu. Sama dengan terorisme juga. Deradikalisasi itu seringkali orang ditangkap itu justru menjadi lebih radikal karena terjadi stigma kan di masyarakat, stigma
gitu, oleh negara distempel gitu kan, ya sehingga mereka akhirnya ya mengalami radikalisasi, lebih tensinya lebih naik lagi. Ya, jadi menurut saya tadi mengeliminasi stigma itu juga penting ya masyarakat. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Ya. Oke. Terima kasih Bapak sudah menjawab banyak pertanyaan dari kami, dan informasi yang kami terima sudah sangat cukup lengkap dan jelas. Semoga membantu ya teman-teman, sukses untuk tugas kuliahnya ya. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga yang teman-teman yang nonton juga. Ya, ya. Salam takzim saya untuk Pak Fatur ya. Udah lama sekali nggak ketemu beliau.